والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng wonten laksanipun para alim, para kiai, para ulama sedaya ingkang berbahagia. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek jamaah rahimahullah. Selanjutnya kita tindakan sholat jamaah Idul Adha. Sudah monggo kita mengaturaken syukur kita kepada saudara Allah Subhanahu wa taala. Bila wonten ing ingkang menika para panjenengan sami tasih kaparingan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahipun sehingga wonten ingkang menika para panjenengan sami saged nglaksanakaken menika sembahyang salat Idul Adha kanthi selamat wilujeng wonten anu setunggal punapa. Salajengipun maosan sholawat salam kita tujuh wonten saudara junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mugi berkah kata dan terjadi syafaatipun amin Allahumma amin. Para jamaah rahimahullah yang jami'i kula atas nami takbir masjid Al-Qas ijab aturaken sugeng kawula saha matur nuwun sanget bilih panjenengan sampun sami nderek sembahyang utawi sholat Idul Adha wonten masjid Al-Qas. Iki mugi-mugi sedaya amal saya dan sami khusus amal yang menika sholat Idul Adha tancap kanggo ridhonipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Salajengipun mugi kula astami takbir masjid Al-Qas nyuwun pangapunten mbok pilih anggenipun nyediaken fasilitas kirang respect oleh panjenengan sami kula atas nami takbir masjid Al-Qas nyuwun pangapunten ingkang sakadhahaken. Para jamaah rahimahullah, wonten ingkang menika ingkang perlu kula aturaken sepisan menika sebagai petugas dalam rangka sembahyang utawi sholat Idul Adha wonten ingkang menika sepisan sebagai khatib utawi pembaca khutbah panjenenganipun Bapak Imam Suryadi sebagai imam sholat Idul Adha panjenenganipun Bapak Masyur Giyabak sebagai bilal yang menika Bapak Al-Ustaz Suhirman. Kadang kalau petugas ingkang berikan juga nindakaken dalam rangka sholat Idul Adha. Salajengipun ingkang kula aturaken ingkang kula aturaken inggih menika kegiatan sabibaripun supaya utawi sholat Idul Adha inggih menika ing mangke wonten serambi Masjid Al-Qas kawontenaken sekedhar sedekawan dalam rangka tasyakuran atas rawuhipun utawi dhuwuripun inggih menika riyaya Idul Adha. Kalajengaken inggih menika penyembelihan korban. Bilih wonten ing dinten menika utawi wonten ingkang menika dalam rangka inggih menika riyaya korban ingkang derek rombongan inggih menika sing badhe nindakaken sunahipun korban inggih menika rombongan sedekah rembu utawi setunggalipun. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah i'lamu anna hadha yawmakum 'idul adha fataqarrabu ila Allah fi hadha an-nafar fa idha khatibu 'ala al-minbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم كن بالإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارحمهم على المعلمين يا رب اختمنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qa'idil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a millatah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah, untuk mengawali khutbah kali ini, marilah kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang kedua kalinya, semoga rahmat ta'zim Allah dan salam sejahtera semoga ditetapkan kepada Nabi tercinta, yaitu beliau Nabi yang menjadi pelita, Nabi Muhammad Rasul yang mulia, yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita, alam yang penuh sengsara dan derita, alam yang penuh murka dan dusta, menuju masa yang indah dan bahagia. Bagaikan sinar bulan purnama yang terang benderang penuh cahaya, dengan harapan semoga kita semua besok mendapatkan syafaatnya di hari hancurnya alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail, hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, maka ketika Ismail sudah mencapai umur bisa mampu bekerja bersama ayahnya Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku diperintah Allah supaya menyembelih kamu. Maka pikir-pikirlah bagaimana pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Hai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah akan engkau dapati aku termasuk pada golongan orang-orang yang sabar." Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah di kemudian hari. Pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan
dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta, taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga, dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kurban adalah simbolisasi pengorbanan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan, dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya berkata bahwa setan selalu membisiki kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya kurban bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya, 1. Meningkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nomor 2, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Maka dari itu al-fakir, al-jahil mengharap agar para pemimpin, para wakil rakyat, pejabat, dan tokoh masyarakat agar bisa mengambil suri tauladan dan introspeksi diri agar menjadi manusia yang berbudi, yang berakhlakul karimah. Nomor 3, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin agar ikut menikmati makanan daging, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antara sesama. Nomor 4, melatih kedermawaan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Di akhir khutbah ini, di Masjid Al-Ikhlas ini, dengan penuh khusyuk dan tadaruk, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kami memohon ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami yang begitu besar pengorbanannya untuk kami. Belum bisa kami membalas kasih sayang mereka. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami. Engkau pilihkan mereka menjadi ayah kami. Engkau pilihkan mereka menjadi ibunda kami. Ya Rabb, persatukan kami di akhirat seperti Kau mempersatukan kami di dunia. Kami tidak sanggup melihat air mata ibunda kami menetes di neraka-Mu. Kami tak kuat ayah kami meneteskan air mata di neraka-Mu. Ya Allah, kumpulkan kami dengan keluarga, anak, cucu keturunan kami.
guru-guru kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, jamaah kami. Kami mohon ya Rabb, satukan kami di surgamu, rahmati kami ya Rabb. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang pada kesempatan tahun ini telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, dan seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Bekali dengan ketakwaan, ampuni dosanya, dan mudahkan jalan kebaikan dimanapun berada. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara laka khaira haitsumma kunta. Bagi tahun ini yang belum bisa berangkat karena usia, bersabarlah. Pasti Allah punya rencana yang lebih indah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. جعلنا الله وإياكم من الآعدين الفائزين وادخلنا وإياكم في جمرات عبادي مجاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقل بفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم مؤمنين بسعيهم المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيبهي لكم ملائكته وأنتم مكبرون فيه إظهارا لشعائره في كل مكان ظهير. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والخطأ والوباء والسيوط مختلفة والشدائد وأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. محمد صلى الله عليه وسلم